Hidup makin berat di masa yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Ditambah dengan tantangan pandemi yang belum kunjung terlihat ujungnya. Dalam berbagai sisi, hidup rasanya makin berat. Namun, bukankah rasa berat ini telah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita? Asa tak boleh putus. Masih ada harapan kita bangkit dan melampaui ujian demi ujian ini. Mari hadirkan selalu kondisi ruhiyah yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kalamata Komunika mempersembahkan jamuan spesial untuk Anda. Muharram Bersemi menghadirkan narasumber terbaik. Ustadz Muhammad Habibi, Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, Riza Zakarias, Dr. Zaidul Akbar, Dr. Adi Warman Karim, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, Ustadz Ardian Syekh Asri Hussein, Ustadz Lukmanul Hakim. Spesial di bulan yang dimuliakan, sebagai ikhtiar memohon kemudahan dari Allah. Pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat Islam senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah menyampaikan yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari sinilah, dari hadis inilah jelas sekali bagi kita bahwa jangankan satu ayat, satu Al-Quran, satu surat, satu huruf saja harus dipelajari. Satu huruf juga harus benar bacaannya. Makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya. Makanya ulama-ulama ya setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus solih, ya muncullah kita mendengar di tahun kurang lebih 700-an Hijriah yang bernama Imam Syatibi, Imam Al-Jazari. Nah, Imam Al-Jazari ya dengan terkenalnya dengan kita menyebut namanya Matan Al-Jazari, yang merupakan kitab panduan ya, kitab panduan untuk kita belajar tajwid, untuk kita belajar tahsin kalau di kita mah ya. Jadi kalau ingin rujukan asli, di sana harus ada sanadnya, di sana ada tempat mengambil sanadnya, dan kita alhamdulillah di pesantren Pondok Quran belajar sanad tersebut kepada guru kita Syekh Umar Al-Mironi, talaki baik itu Al-Qur'annya maupun matan jazarinya, seperti itu. Iya. Dan matan jazari ini yang kita baca, yang kita hafalkan merupakan induk dari ilmu tajwid. Dan Imam Jazari ini adalah seorang ulama ahlul qura yang menulis matan jazari yang kita kenal dengan awalnya itu. Matan jazari itu berbunyi yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammadun jazari syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabi wa mustafahu. Nah, itu salah satu dua bait yang saya bacakan itu adalah menandakan bagi kita untuk mempelajari matan jazari. Begitu juga bait-bait berikutnya akan belajar babul makhrajul huruf, babul sifatul huruf, bab-bab ro, kemudian huruf-huruf yang lain, sampai kurang lebih 107 bait, 109 bait, yang dimana para ulama ketika ingin merujuk bacaan Al-Qur'annya, pastilah mereka diantaranya mengkaji matan jazari, yaitu makhraj sifat hurufnya tajwid. Makanya di dalam kitab beliau tersebut, di dalam matan jazari itu, beliau menyampaikan man lam yujawidul Qur'an fahuwa asim.
barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia akan berdosa. Ya, karena Al-Quran yang datang dan turun kepada kita itu diturunkan secara tajwid oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena wajibnya, karena turunnya tersebut Quran itu berdasarkan tajwid. Ya, ketika talakinya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, maka sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW, tabiin begitu juga kepada para sahabat, tabiut tabiin kepada tabiin, terus sampai ke kita. Makanya ada disebut sanad, Kang Patih. Nah, jadi disebut apa? Sanad, nyambungnya bacaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Misalnya ada urutan sekarang, misalnya sanad orang seseorang tersebut urutan 28, maka gurunya 27. Gurunya lagi 26. Gurunya lagi 25. Gurunya lagi terus sampai ke 1, itu para sahabat. Nah, Rasulullah tidak disebut ke 1 karena Rasulullah SAW itu langsung dari malaikat Jibril. Nah, 1 kalau di pondok Quran guru nyambung kepada sahabatnya ada 3 sahabat. Pertama adalah Utsman bin Affan, kedua adalah Ali bin Abi Thalib, ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari kemudian turun kepada tabiin Abdurrahman As-Sulaimi, terus sampai kita ada nyambung seperti itulah bacaan disebut dengan sanad. Kita tidak bukan membanggakan sanad yang kita miliki, bukan, tetapi kita ingin bahwa Al-Quran itu jelas dari Rasulullah SAW, wajar kita menyambungkan, ya, mengetahui apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada antara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, tabiut tabiin dan seterusnya. Itu wajar kita mengikuti jalur tersebut karena memang ilmu itu bisanad, ilmu itu dengan menyandarkan bacaan kita kepada guru-guru kita, guru kita kepada guru lagi, guru-gurunya, dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW yang merupakan sunnah kita, yang memang qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, contoh yang terbaik bagi kita untuk mengikuti segala aspek kehidupan kita, apalagi baca Quran. Ya, apalagi baca Quran yang merupakan sumber utama pedoman kehidupan kita, Al-Quranul Karim. Begitu, Bang Fatih, untuk prolog Al-Quran seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Jadi belajar membaca Al-Quran itu tahapannya banyak dan tadi ya PR-nya juga banyak, Ustaz ya. Betul sekali. Kita perlu membaca Al-Quran dengan tajwidnya yang benar, yang tadi sesuai urutan dari para sahabat yang langsung murid pertama Rasulullah, begitu Ustaz ya. Betul. Betul. Sampai dengan terus dan alhamdulillah sampai ini juga masih ada Ustaz ya, yang para guru kita Syekh yang menerima sanadnya begitu ya. Betul sekali. Kita memiliki guru seperti itu. Kita memiliki guru Syekh Umar, beliau memiliki qiraah asyarah dan beliau menyambung bacaannya kepada Rasulullah SAW dan sudah memberikan ijazah ataupun sanad kepada guru murid-muridnya. Ya, terutama ada beberapa guru ustadz yang sudah di pondok Quran yang sudah diberikan nama beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung praktek di surat Al-Insyirah. Nah, ini surat ini juga Ustaz ya ada yang Al-Insyirah versi biasanya Mushaf Indonesia. Asyarah. Ini juga Madinah biasanya asyarah ya Ustaz ya? Asyarah, betul. Kalau Mushaf Madinah pakai asyarah. Baik. Bangga kalau begitu Ustaz, dicontohkan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dengan surat Al-Insyirah atau surat Asyarah di dalam Quran, surat ke-94. Ya, silahkan dibuka, kita baca surat tersebut dan mohon diperhatikan huruf demi hurufnya, karena ketika kita bertalaki, kita membacanya yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW pertama tadi yang saya sampaikan, man qara harfan. Nah, barang siapa yang membaca satu huruf, maknanya satu huruf itu memang harus diperhatikan sekali. Harus disiplin, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya harus benar-benar dibaca, sehingga bacaan kita semakin jelas. Ya, wajar
seseorang mendapatkan janji dari Rasulullah SAW tadi 10 kebaikan satu huruf. Perhatikan, maka silakan diperhatikan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Perhatikan huruf sya-nya, huruf ha-nya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, perhatikan Kang Fatih dan para sahabat kita di sana di dalam surat An-Insyirah Asyarah tersebut atau Asyarah tersebut kita membaca beberapa huruf isti'la ya. Huruf isti'la kata Imam Al-Jazari yaitu huruf yang dimana kita baca terangkatnya pangkal lidah kita. Isti'la maknanya terangkatnya pangkal lidah kita. Di antaranya kalau kita selama ini mendengar huruf so, kita mau nyongkon so gitu ya. Padahal ketika kita talaki dengan seorang syekh yang punya sanad, tidak ada hubungannya dengan lisan kita. Iya, gitu ya. Mau nyong gitu. So, tidak seperti itu. Tapi biasa saja. So. Nah, gitu. Jadi jelas hurufnya itu jelas, tidak ada monyong seperti ini. Dimajukan mulutnya. So biar seperti tidak ada hubungannya. Nah, itulah perlu kita talaki itu seperti itu. Menyambung langsung bacaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya huruf do. Huruf do, kata Imam Jazari termasuk huruf isti'la juga. Bahwa huruf do ini ketika sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas sebelah kanan atau sebelah kiri. Sisi lidah ya, samping lidah. Kalau kita menggambarkan ini lidah, berarti di sebelah sini atau sebelah sini. Bersentuhan dengan gigi geraham sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu huruf do. Wa wada'na anka wizrak. Jelas sekali. Wizrak. Jangan sampai wa wada'na, tapi wa wada'na terasa. Istitolahnya, terasa huruf-hurufnya, sehingga bacaan kita semakin jelas huruf-huruf tersebut. Makanya Rasulullah menyampaikan tidak dibaca satu huruf, maknanya barang siapa yang membaca satu huruf, maknanya memang harus detail banget, harus jelas banget, harus berlatih berkali-kali mengucapkan huruf tersebut agar makhorijul hurufnya benar-benar keluar, sifatul hurufnya benar-benar terbacakan seperti itu. Sehingga seseorang tersebut berusaha bagaimana membacanya dengan baik dan benar, terasalah ke hatinya. Wajilat qulubuhum. Karena berhubungan dengan hati seseorang tersebut. Kalau baca Quran, lisannya baca, tapi hatinya ikut. Karena benar hurufnya. Karena benar bacaannya. Makhrajul sifatul hurufnya, hak dan mustahil. Seperti itu. Masya Allah. Itulah luar biasanya Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Adapun orang-orang yang kami berikan Al-Qur'an, mereka membacanya haqqa tilawah, benar-benar tilawahnya itu. Baik secara huruf-hurufnya maupun secara makna ataupun tadabburnya. Seperti itu. Kita lanjut ayat 3-nya. Alladzi anqadha dhahrak. Tidak ada berubah lisan kita huruf, tidak seperti itu. Tapi jelas tidak lisan saya tidak bergerak gitu. Maksudnya tidak monyong ke depan, biasa saja. Karena posisi makhrajul hurufnya bukan di lisan. Ya. Nah, huruf to, huruf lo tidak di lisan.
ya jelas sekali bahwa jelas ketika seseorang membaca ya maksudnya tidak di mulut tapi di lidah, seperti itu pergerakannya. Kalau bahasa kita seperti itu, lidah ya. Alladzi anqadha dhahrak, anqadha dhahrak ya. Kebanyakan kita selama kita kalau misalnya saya pernah mengajar itu monyong semua wa anqadha dhahrak karena ingin seperti semuanya, padahal itu tetap aja fathah dan berada di lidah, pergerakan lidah kita gitu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, terus ayat berikutnya ayat 4. Wa rafa'na tebal rafa. Ingat huruf fa kata Imam Jazari min batanis syifa, keluar udara, keluar makhrajul hurufnya, tempat keluar hurufnya di batanis syifa di sini. Nah, ujung lidah, ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, ini bagian dalam sini. Jadi bacanya warofa'na, fa-nya jelas, keluar udara hamas, fa, bukan pa. Ya, kalau Sunda, pa Sunda. nanti iya Sunda. Jadi kalau kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil pil. Jadi berubah artinya, atau fitnah nanti jadi fitnah bukan fitnah gitu ya. Jadi pengucapannya kalau kita salah berubah artinya Kang Fatih, maka kena nanti lahnul jali. Lahnul jali itu berubah arti berdosa. Makanya kata Imam Jazari tadi, kalau kalian tidak benar membaca Qur'annya secara tajwid, maka dia asim, maka dia berdosa. Nah, perlu kita baca huruf demi huruf itu, jangan sampai berdosa. Karena makhrajul hurufnya tidak tepat, ya jadi salah artinya. Kita baca la in syakartum la azidannakum. Dibaca la in sakartum. Sya jadi sa, berubah artinya. Syakaro artinya bersyukur, sakaro artinya mabok. Barang siapa yang mabok akan kutambah nikmatku. Enak banget para pemabok nanti jadi diberi nikmat Allah. Jadi berubah artinya, ya. Ini berubah artinya, hati-hati banget. Begitu huruf-huruf yang lain begitu. Syahrul Ramadan dibaca sahru. Syahru artinya bulan, sahru pakai sa biasa artinya begadang, berubah juga artinya. Makanya makhrajul sifatu huruf ini harus benar-benar kita perhatikan. Makanya huruf fa juga seperti itu. Fa wa rafa'na, wa rafa, fa keluar udara jelas. Wa rafa'na laka dzikrak, laka kapnya hamas keluar udara, laka dzikrak. Begitu juga huruf ro-nya tebal. Nah, berikutnya ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Huruf ain ya, kata Imam Jazari berata ketika kita pahami huruf ain wasatul halqi, di tengah-tengah tenggorokan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ainnya jelas, tidak fa innamal usri yusra, fa innamal usri. Nah, kalau hamzah jadi berubah artinya. Harusnya ain, a di tengah tenggorokan, kalau kita pengucapan ainnya. Wa inna ma'al usri yusra. Nah, berikutnya inna ma'a, ditahan nunnya, terus tasdidnya inna ma'al usri yusra, tebal ro-nya lagi, ainnya jelas, usri yusra. Nah, berikutnya fa idza farauta, huruf ro bertemu huruf ro tebal ya. Sekali lagi setiap huruf ro tidak dimonyongkan ro seperti itu, tidak, tetapi tetap farag. Nah, ro tetap pengucapan jelas, ro karena ro itu adalah jelas termasuk huruf-huruf istilah. Kemudian huruf ro tersebut dibaca tebal kalau disukunkan. Kalau kita baca ghairil maghdu, huruf ro ya. Jangan dibaca ghairil maghdu, dipantulkan. Nah, hati-hati. Pagedug Ustaz ya. Pagedug. Hati-hati bacaannya huruf ro. Satu huruf saja luar biasa pengaruhnya. Makanya kata para ulama, kalau baca satu huruf benar akan berpengaruh kepada hati kita, melembutkan hati kita. Itulah Al-Qur'an, kata Masya Allah. Lembut hati seseorang itu dengan huruf yang benar.
kalau dibacakan, dihafalkan, kemudian ditadaburi makna-makna ayatnya, makanya disebut dengan mereka orang tersebut afala yatadabbarunal Quran, mereka tadabbur dengan bacaan-bacaan mereka, hafalan-hafalan mereka dan makna dari apa yang mereka baca tersebut. Nah, fansab huruf nun so dibaca so tebal, fansab so jelas so-nya. Karena kita berbicara setiap huruf so itu jelas isti'la terangkat pangkal lidah. Beda lagi kalau kita baca riwayat yang lain, memang berubah beberapa huruf dari baca huruf. Tapi kalau kita baca hafaz maka fokuslah dengan hafaz an asim, kita selesaikan sehingga jelas bacaan-bacaan dan huruf-huruf kita. Terakhir, ayat terakhir wa ila rabbika. Ingat ka hamas tetap. Rabbika far bertemu dengan huruf ro sukun tebal ya, karena di dalam matan Imam Jazari ro itu dikhususkan babnya pembahasan ro, karena ro ini mempunyai sifat khusus yaitu takrir. Tetapi kalau takrir itu ro itu bertasdid maka disembunyikan takrirnya. Enggak, takrir itu bergetar. Tetapi kalau tasdid, kalau dia bersifat tasdid wa akhfi takriron idza tushaddadu, maka sembunyikanlah takrir apabila bertasdid. Maknanya sembunyikan ro itu apabila bertasdid. Nggak bisa kita baca ar-Rahman, tapi ar-Rahman tidak bergetar, tapi sembunyikan getaran tersebut. Kata Imam Jazari seperti itu mengucapkannya ketika kita bertalaki. Terakhir wa ila rabbika farghab. Far tebal ro-nya juga dibaca farghab seperti itu. Ya, begitu beberapa kajian kita tentang beberapa ayat secara tahsin surat Al-Insyirah ini, Kang Fatih. Semoga dengan memaknai kita berpengaruh bacaan kita terhadap kelembutan hati kita, kemudian terhadap huruf-huruf yang kita baca, kemudian nanti apalagi sudah memaknai ya huruf demi huruf secara bahasa Arabnya dari Al-Quran, itu lebih dahsyat lagi. Kita akan semakin cinta dengan Al-Quran itu, semakin tidak mau melepasnya. Begitulah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini tadi yang membuat jadi poin begitu ya Ustadz ya, bahwa bisa jadi selama ini kita membaca Al-Quran tapi kok nggak ada perubahan yang terasa begitu ya. Kenapa tidak ada berefek, tidak berdampak pada kehidupan? Bisa jadi salah satunya kita membaca Al-Quran, ini nih, membaca makharijul hurufnya belum di-upgrade begitu Ustadz ya. Betul. belum tahsin begitu, belum sesuai. Iya. Jadi ya mengasah hatinya itu ya belum sampai tajam begitu, karena bacaannya belum sesuai begitu. Tapi tadi Ustaz katakan kalau bacaannya sudah sesuai, benar-benar diresapi, tidak cepat-cepat begitu, atau tartil Ustaz ya katakanlah ya. Betul sekali. Bisa jadi hati kita berubah begitu insya Allah, dan membaca Al-Quran sangat begitu terasa nikmat insya Allah. Betul, Masya Allah. Sahabat semua, baik Ustaz, terima kasih sahabat semua. Kali ini kita mengundang sahabat yang berada di Zoom. Silahkan untuk raise hand, nanti kita akan undang untuk masuk, bisa bergabung membacakan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah ini. Silahkan raise hand, nanti kita akan pilih untuk ditasmikan dan nanti langsung dikoreksi oleh Ustadz Heri. Mangga, ada yang mau langsung saja raise hand, persiapan dulu. Boleh suaranya saja, tidak usah dengan membuka kamera begitu. Silakan angkat tangan atau raise hand, ada di sana di fitur di Zoom-nya. Baik. Sambil menantikan Ustadz, kita kembali lagi ke surat Al-Insyirah. Kalau dari segi makna, ini surat ini biasanya dibacakan ketika kita berada dalam kesulitan. Biasanya orang-orang Ustadz ya. Betul. Boleh Ustadz sedikit barangkali dijelaskan? Ya, Kang Fatih, para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di agenda Syamil Group ini, saya ingin menyampaikan sedikit saja bagaimana kita memaknai di dalam kitab Mu'jazul Quran, keistimewaan Al-Quran, yaitu
ajaibnya surat-surat Al-Quran itu selalu berkaitan dengan bagaimana seseorang nantiasa memaknai Al-Quran. Imam Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwa bacaan Al-Quran yang baik, tajwid yang baik, tahsin yang benar, itu akan mempengaruhi hati seseorang dan akan berdampak kepada tadaburnya. Kemudian tadabur tersebut, dia akan berusaha bagaimana melaksanakan, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Awalnya dari tahsin, tajwid yang benar. Barulah mereka bisa mentadaburi ayat tersebut dan mereka berusaha mengamalkan ayat-ayat tersebut dari hasil tahsin tadaburnya seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Insyirah ini jelas sekali kata Allah berfirman wa fa inna ma'al usri yusra. Dan maka sesungguhnya maka sesungguhnya ma'a ya, ma'a itu bersamaan berbarengan usri. Al-usri itu adalah kesulitan. Ya. Kesulitan di sini maknanya pakai alif lam. Al-usri. Maknanya kalau sudah pakai alif lam, ma'rifatnya jelas bahwa kesulitan itu hanya satu kali saja. Kesulitan itu jelas di hadapan kita. Tetapi Allah merahasiakan di sini yusro, nggak pakai alif lam, nakiroh bahasa Arab itu. Nakiroh itu maknanya bukan satu, tetapi banyak kemudahan. Karena yusro itu kemudahan. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan sekali, Kang Bati, betapa luar biasanya kita membaca Al-Quran dengan mentadaburi bahwa kita kadang-kadang mendapatkan kesulitan itu luar biasa, ya, mengeluhnya, beratnya dan sebagainya. Padahal kalau kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan ketenangan, ada hadiah dari Allah yaitu yusro, kemudahan. Karena di samping kesulitan itu pasti banyak kemudahan gitu. Kesulitannya cuma satu karena pakai alif lam ma'rifah tadi, yusronya lebih dari satu, bahkan berpuluh-puluh kemudahan yang Allah berikan. Cuma syaratnya ingat, jangan sampai bersuuzon kepada Allah ketika kesulitan tersebut. Selalu berhusnuzon. Itu kuncinya untuk mendapatkan yusro yang banyak. Dan diulang oleh Allah lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti datang kemudahan. Usri jelas sekali lagi adalah pakai alif lam, hanya kesulitan yang sementara saja, yang sedikit, yang satu kali kesulitan. Tapi yusro, begitu banyaknya kemudahan yang Allah berikan. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Kalau hubungan kita baca Asyura itu luar biasa. Tadabbur kita kepada Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Kang Bati. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Dari huruf-hurufnya saja, susunan huruf-hurufnya mengandung banyak rahasia. Masya Allah. Baik, kita akan langsung, Ustadz, sudah ada yang bergabung. Kita yang pertama, kita silahkan kepada sahabat Atollah Riyadi Marsudi. Mangga. Iya, silahkan. Ini yang maju silakan. Ibunya, karena kebetulan anak saya Atollah lagi ke belakang. Oh, ibu, mangga ibu. Dengan ibu siapa mohon izin? Ibu Asyani. Ibu Asyani, mangga ibu silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Silakan Ustaz, langsung koreksinya Pak Ustadz. Ya, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ya ketika kita membaca isti'adah, ya karena isti'adah ini awal dari pergerakan kita baca Quran. Isti'adah itu membacanya huruf ain, huruf sya yang paling dikuatkan. Pertama, ainnya jelas, yaitu berada di tengah tenggorokan, ain, wasatul halqi. Kemudian tadi huruf syanya
coba nanti ditafasyikan lagi, disebarkan di seluruh mulut kita, yaitu menyebar minash. Latihannya seperti itu. Minasyaitonirrajim, minasyaitonirrajim. Nah itu. Syanya dibaca dengan sesempurna mungkin ketika nanti kita mempelajari ataupun bertalaki dengan guru-guru kita. Kemudian di dalam beberapa ayat tadi yang saya perhatikan, yang mudah saja, yang itu yang ingin saya ingatkan, huruf kaf. Ya, huruf kaf, Ibu, huruf kaf itu sifatnya hamas. Ya, kadang-kadang orang mengeluarkan hamasnya, kadang-kadang lupa gitu. Padahal baik berada di tengah, di awal, di tengah maupun di akhir, huruf kaf itu tetap dihamaskan. Contoh, saya contohkan. Alam nashrah laka, ka, keluar udara. Laka sadrak, keluar udara. Wa wada'na anka, ka, keluar udara lagi. Anka wizrak, tadi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka, ka, laka dzikrak. Zik, tadi ziknya lupa huruf kafnya. Zikrok, seharusnya zikrok, keluar udara, tetap keluar udara. Ya, karena setiap huruf kaf itu memang kita kadang-kadang memang keluar udara ketika kita ingat ataupun kita awal. Tapi ketika kita disiplin setiap hurufnya tersebut kita ingat keluar udara, maka itulah fungsi dari huruf kaf yang seharusnya kita disiplin setiap huruf kita temui. Huruf-huruf tersebut akan terlatih kalau kita sudah terbiasa. Terus belajar, terus berlatih, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk kebaikan kita menjadi ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi. Amin. Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Asyani. Selanjutnya silahkan, tadi itu ada Ibu Yayah. Mangga Ibu Yayah. Silakan. Ngapunten Ustaz, ini putra abdi nyoba deh Mas. Oh, mangga. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anta wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu azim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Ustaz. Anakku yang dimuliakan oleh Allah, tadi beberapa konsisten dalam mat, ya. Tadi Ustaz perhatikan di ayat kedua. Wa wada'na, ya suaranya udah bagus, tinggal konsisten dalam imatnya saja. Tadi wa wada'na kepanjangan, seharusnya ketika bertemu dengan huruf ain tetap dibaca dua harokat saja, tidak dibaca wa wada'na, kepanjangan, cukup dua harokat. Wa wada'na anka ain, bertemu dengan ain jadi cukup matobi imat asli saya dibaca wa wada'na anka wizrak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam membaca mat juga cukup ketika baca dua harokat, ya, tidak dipanjangkan lebih. Seperti tadi, faida, ya, memang enak nikmat membacanya kalau kita memanjangkan, tetapi ingat kaidahnya ketika dua harokat matobi atau mat asli tetap dibaca, tidak boleh berlebih. Faida farauta fansab, tidak dibaca faida, sudah kepanjangan itu, cukup dua harokat. Faida farauta fansab, begitu ya. Barakallahu fikum. Satu nuhun Ustaz, koreksi. Sami-sami Bu, sami-sami.
Baik, selanjutnya sahabat Rian, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Mohon koreksinya Ustaz. Syukran. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama, ya mengenai huruf ro. Di dalam kitab Matan Jazari dijelaskan, kata Imam Jazari adalah wa akhfi takriran idza tusaddad. Nah, ketika kita bertalaki Al-Qur'an menggunakan Matan Jazari, ya, ini penting sekali huruf ro diperhatikan. Huruf ro itu kalau bertasydid, contoh kita baca Bismillahirrahman. Kata Imam Jazari, ada huruf ro di sana tasydid, maka sembunyikanlah takrirnya. Nah, kebanyakan kita masih mentakrirkan jelas dengan huruf ro tersebut kalau tasydid. Contoh tadi misalnya Bismillahir bergetar, masih digetarkan, terdengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sementara kata Imam Jazari, wa akhfi, sembunyikan huruf ro. Idza tusaddadu, apabila tasydid, sembunyikan takrirnya itu. Sifat ro itu kan takrir, bergetar, ya mengulang. Takrir itu mengulang beberapa kali ataupun bergetar, Nah, seharusnya tidak membacanya wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ro-nya disembunyikan, pasti apanya? Getarannya tetap huruf ro-nya dibaca tebal pas rajim. Bismillah, tidak hir, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu huruf ro yang pertama. Jadi tasdidnya, ketika ro bertasdid, disembunyikan, takirnya tidak terdengar. Seperti itu. Karena akhwa akhfi, sembunyikan. Seperti itu. Kemudian berikut yang kedua, karena kita menggunakan Matan Jazari, torikoh syatibiyah, ya, torikoh syatibiyah, membaca setiap mat, ya, atau disebut dengan mat jaiz, itu kita kalau membaca hafaz an asim, kita dianjurkan, bahkan kita kalau bahasanya SOP-nya lah, SOP-nya itu dibaca 4 harokat mat jaiznya. Tadi misalnya, ya, kita dengar alladzi anqadha dhahrak, itu 2 harokat. 2 harokat bukan torikoh yang kita baca. Torikoh kita syatibiyah membaca 4 harokat. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, syatibiyah. Kalau misalnya kita menggunakan torikoh thayyibah, torikohnya kalau kita lagi talaki, torikohnya jelas, karena sanad kan nyambung semuanya, ada aturan-aturannya. Kalau kita pakai torikoh thayyibah, barulah kita boleh 2 harokat. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini sebagai tambahan saja agar kita memahami bahwa betapa luar biasanya Al-Qur'an itu, ilmunya banyak banget, cara bacanya. Jadi kita punya pegangan dalam membaca Al-Qur'an. Beberapa yang dijelaskan oleh beberapa ulama ataupun pendapat ulama, termasuk Imam Syatibi, begitu juga torikoh tadi yang beberapa torikoh yang saya jelaskan. Barakallahu fikum jami'an. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya. Wa iyyakum. Baik, ada sahabat Daus, silakan sahabat Daus. Ya, dibuka mikrofonnya sahabat Daus. Ya, langsung. Halo, sahabat Daus. Silakan. Langsung sahabat Daus.
Baik, nanti sambil menunggu sahabat Daus kita kembali lagi nanti Ustaz. Maksudnya kita kembali lagi tadi ke penjelasannya bahwa seringkali kita menganggap bahwa kesulitan itu berat begitu saja, Ya, besar. betul. Padahal makrifat cuma satu begitu ya. Iya, betul. Tapi kemudahan ataupun rahmat yang Allah berikan itu luar biasa banyaknya. Betul sekali, Kang. Punten Ustadz, ini ada Ya. lagi yang bergabung. Ada sahabat Leni Marfitri. Mangga silakan sahabat Leni. Sahabat yang ingin bergabung, silakan raise hand, angkat tangan, nanti kita akan bukakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya, Ustaz. Baik, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Quran ada huruf-huruf yang qalqalah, ada huruf-huruf yang harus dipantulkan, ada huruf-huruf yang tidak harus dipantulkan. Di antaranya huruf yang dipantulkan seperti kita ingat ba, ja, da, to, dan ko. Nah, kalau mengucapkan huruf yang lain seperti tadi yang saya masih dengar, fa inna ma'al usri yusra. Nah, tadi masih dipantulkan usri yusra, masih dipantulkan huruf sinnya. Nah, seharusnya kenapa itu dipantulkan? Biasanya makhrijul hurufnya kurang tepat. Ya, kurang tepat jadi terpantulkan. Jadi misalnya kata begitu baca usri yusra belum sempurna, ya. Kalaulah huruf sin itu salah satunya adalah ujung lidah berada di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ketika kita benar bacanya usri yusra. Nah, itu salah satu pengucapan yang benar ketika tidak terjadi dipantulkan. Kalau huruf sin ini sering dipantulkan memang. Kita kadang-kadang mendengar bismillahirrahman bisa. Padahal sin tidak dipantulkan. Bismillah. Kita tidak pernah menyebut biskota, bisa kota. Tidak pernah kan? Ya, harusnya biskota seperti itu. Nah, begitu kadang-kadang kita terlalu memang fokus kadang-kadang, tapi insya Allah itu bisa diperbaiki dan mudah insya Allah terus bertalaki. Semoga Allah mudahkan ke depannya. Barakallahu fiik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair, Ustaz. Wa yakum. Baik, selanjutnya silakan sahabat Elmiati di Padang Panjang. Mangga. Nah, Ustaz, terima kasih atas waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Baik. Ibu Elmiati yang dimuliakan oleh Allah, di dalam membaca huruf za. Nah, huruf za ini kan seperti kalau kata para ulama as-safir, ya. As-safir itu maknanya seperti bunyi hewan, ya. Dan hewan itu kita ketahui adalah lebah.
gitu ya. Ya, Kita wiz. memang kita nggak pernah apa ya, kalau mendekati lebah memang kadang-kadang harus hati-hati juga kan, kita ingin mengetahui suaranya gitu. Iya, Bisa iya. digigit nanti. Tapi kita umumnya tahu z, kita seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita baca wa wada'na 'anka wizrak, wizrak, Berarti tidak wiz. berarti Nah, gimana? ditahan. Bukan, Berarti mengalir. ditahan ya Ustaz. Bukan, mengalir maksudnya. Nah, wizrak. Nah, seperti itu. Bisa Jadi diulangi Ustaz? Diulangi ya, Ustaz. ya, silahkan. Ibu mengulangi atau saya? Silahkan Ibu, boleh, silahkan. Wa wada'na anka wizrak. Nah, seperti itu. Nah, itulah benarnya dalam pengucapan. Jadi memang harus hati-hati setiap huruf, sehingga kita memang benar-benar mendapatkan keberkahan dari setiap huruf tersebut dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Iya Ustaz. Baraklah. Makasih, jazakillah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sahabat Desmaniar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Mohon koreksinya Ustadz. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bagus sudah bacaannya. Huruf kaf, ya, huruf kaf, perhatikan huruf kaf. Huruf kaf itu jangan terlalu kaku membacanya. Jangan terlalu seperti dipantulkan. Jadi kalau hurufnya sukun. Contoh tadi, alam nashrah laka sadrak. Keluar udara, ak. Latihan seperti itu. Kalau tadi, sadrak, jadi terpantulkan. Kayak ini bukan seolah-olah mantul ya gitu ya Ustadz. Betul sekali. Nah, ya. ini seharusnya tidak dipantulkan, mengalir aja. Sadrak, keluarkan udara saja Ibu, ya, itu saja. Jadi sehingga bacaan kita semakin baik. Barakallah Ibu, sama-sama. Ya, syukran. Afwan. Baik, selanjutnya silakan sahabat Yulia. Ya, sahabat Yulia. Bismillah. Syukran Ustaz atas kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Syukran Ustadz, mohon koreksiannya. Seperti saya kenal suaranya, ini santri saya ya? Ya Ustadz. Oh iya.
Ya, barakallahu fiikum. Ya, terus belajar, terus merojaah hafalannya ya, Tiwi ya. Semoga dimungkinkan hafalan 30 juznya. Cukup. Amin. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Wa yakum, amin wa yakum. Amin. Alhamdulillah ditutup oleh Teh Yuli ya. Alhamdulillah ini juga menjadi yang terakhir begitu Ustaz karena kita terbatas waktu untuk beralih ke agenda selanjutnya. Ustaz, ada yang ingin disampaikan kembali Ustaz? Ini luar biasa, sangat berkesan sekali. Mudah-mudahan insya Allah ya sahabat semua menjadi banyak motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan diri, terus belajar dalam membaca Al-Quran. Ada yang disampaikan kembali Ustaz, silahkan. Terima kasih Kang Fatih. Sebagai kata penutup dari saya, para sahabat yang dimulakan oleh Allah dalam agenda Syamil Group ini, ya, acara Muharram ini, kita teringat di awal tahun 1443 Hijriah ini, kita kuatkan azam kita lagi untuk menjadi keluarga Allah di muka bumi. Karena kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di muka bumi. Kemudian para sahabat bertanya, dahsyat menjadi keluarga Allah itu kan luar biasa. Dirindukan semua orang, dirindukan semua hamba Allah. Ingin menjadi spesial di hadapan Allah, menjadi keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dari lisannya yang mulia, bersabda yaitu hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah keluarga Allah, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Nah, siapa mereka keluarga Allah? Siapa mereka ahlul Quran yang menjadi keluarga Allah tersebut? Mereka senantiasa bersama Al-Quran, memperbaiki bacaannya, menghafalkan hafalan Qurannya, murojaahnya, tadaburnya, bahkan berusaha untuk terus mengamalkan isi-isi Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan itu intinya bagaimana kita berusaha memaksimalkan diri mengamalkan. Dan semoga kita menjadi ahlul Quran, keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah di muka bumi ini. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ustaz, syukran jazakallahu khair atas kebersamaannya. Insyaallah sahabat jangan lupa nanti sore pada asar juga kita akan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Heri. Tetap bersama kami dan informasi untuk Anda bahwa link Zoom yang digunakan tetap sama. Jadi meskipun nanti kita istirahat dulu, tetap link Zoom yang sama. Baik. Ustaz, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali di Jambi. Mudah-mudahan lancar, Ustaz. Amin, amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup makin berat di masa yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Ditambah dengan tantangan pandemi yang belum kunjung terlihat ujungnya. Dalam berbagai sisi, hidup rasanya makin berat. Namun, bukankah rasa berat ini telah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita? Asa tak boleh putus. Masih ada harapan kita bangkit dan melampaui ujian demi ujian ini. Mari hadirkan selalu kondisi ruhiyah yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kalamata Komunika mempersembahkan jamuan spesial untuk Anda. Muharram Bersemi menghadirkan narasumber terbaik. Ustadz Muhammad Habibi, Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, Riza Zakarias, Dr. Zaidul Akbar, Dr. Adi Warman Karim, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, Ustadz Ardian Syekh Asri Hussein, Ustadz Lukmanul Hakim. Spesial di bulan yang dimuliakan. Sebagai ikhtiar memohon kemudahan dari Allah